Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, di hari perhentian-Mu yang kudus. Kami datang Tuhan kepadamu dengan penuh kerendahan hati. Kami mau mengucap syukur atas kasih dan anugerah yang Tuhan berikan bagi kami semua. Inilah kami ya Tuhan, para pelayan yang akan melayani ibadah pada minggu ini Tuhan. Biarlah di hari Minggu yang indah ini kami Tuhan sungguh-sungguh menikmati persekutuan pada pagi hari ini bersama dengan jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, semua yang kami sudah lakukan, merekam sejak beberapa hari yang lalu. Biarlah Tuhan Engkau kuduskan semua peralatan yang kami pakai Tuhan, sehingga jalannya ibadah ini boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, terima kasih banyak. Kami bersyukur walaupun hanya melalui media online, tapi sukacita kami tetap Tuhan kami rasakan bersama-sama di dalam Tuhan. Sehingga ibadah pada pagi hari ini, biarlah Tuhan boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih ya Bapa untuk semua jemaat yang sudah ambil bagian Tuhan di rumah masing-masing. Biarlah Engkau lawat kami semua Tuhan dengan kasih-Mu, sehingga ibadah ini Tuhan boleh jadi hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa, terima kasih. Apabila Tuhan ada hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, biarlah Tuhan ampuni kami terlebih dahulu, sehingga kami layak Tuhan untuk menikmati ibadah pada pagi hari ini. Kau memuji Engkau Tuhan, kami mau berdoa, kami mau menikmati firman-Mu. Biarlah Tuhan kuasa Roh-Mu yang kudus dicurahkan untuk kami semua, sehingga kami Tuhan boleh mengerti firman yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Irin. Biarlah Tuhan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami naikkan doa ini. Haleluya Tuhan. Amin. Shalom, Bapak Ibu terkasih di dalam Yesus Kristus. Salam berjumpa kembali pada ibadah kita hari ini, 6 September 2020. Ibadah kita pada hari ini dengan tema nasihat untuk hidup berdamai, yang diambil dari Matius 18 ayat 15 sampai ayat 20, dengan tujuan umat hidup berdamai dengan orang lain. Pada hari ini kita akan dilayani oleh hambanya Ibu Pendeta Iren Monalisa Tetelepta. Jemaat, marilah kita diam sejenak, meneduhkan hati, mempersiapkan roh, hati, dan pikiran bagi Allah. Marilah kita bersatu. Marilah kita berdiri dan menyambut firman Tuhan sambil bernyanyi dari nyanyian Kudukesaan 3 bait 1 dan 3, Andai ku punya banyak lidah. Andai ku punya banyak lidah dan punya suara yang besar, akan ku gugah nada indah dan ku menyanyi bergema, memuji kasih Allahku, memuji kasih Allahku yang dicurahkan padaku, yang
dosa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mulai ibadah kita dengan pengakuan bersama bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mendasari kebaktian kita hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis dalam Yakobus 3 ayat 18, yang bunyinya sebagai berikut. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Kita bernyanyi dari nyanyian Jemaat Kidung Keesaan 476 bait 1 dan 2, berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kita merendahkan diri di bawah hukum Tuhan menurut Matius 22 ayat 37 sampai 40 sebagai berikut. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saudara-saudara, menurut tabiat kita yang lama, kita tidak dapat melaksanakan perintah-perintah itu dengan sempurna. Bahkan dalam banyak perkara, kita tidak mampu mengucap syukur dengan benar kepada Allah yang hidup. Namun berdasarkan firman Tuhan, di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9, firman Tuhan berkata, "Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Saudara-saudara, di atas janji Tuhan ini, marilah kita mengaku dosa-dosa kita dan mempersekutukan diri dalam kekudusan Tuhan. Marilah kita mengaku dosa secara pribadi.
Marilah kita berdoa. Bapa yang ada di surga, pertama-tama kami mengucap syukur dalam segala limpahan berkat yang Engkau berikan, sehingga kami dapat berkumpul bersama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Pada kesempatan ini, kami juga mengucap syukur atas kesempatan hidup yang Engkau berikan bagi kami. Namun kadang dalam menjalani kehidupan, seringkali kami lalai dan memberontak dengan menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Seringkali kami berbuat dosa dengan melakukan kesalahan yang menyakiti diri sendiri dan menyakiti orang lain. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, kami dengan segala kerendahan hati, mohon agar Tuhan mengampuni seluruh dosa yang pernah kami perbuat. Biarlah kami menjalani kehidupan selanjutnya dengan tanpa beban setelah mendapat pengampunan dari-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita mendengarkan berita anugerah Tuhan dengan rasa hormat dan penuh syukur sambil kita berdiri. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya memberitakan kepada saudara bahwa pengampunan dosa sudah berlaku di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ini berlaku bagi setiap saudara yang datang kepada Tuhan mengaku dosa dengan sungguh-sungguh dan hidup menurut janji Tuhan. Seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10, demikian berita anugerah dari Tuhan. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Amin. Dengan demikian, kita hidup dalam suatu hidup yang penuh dengan kelimpahan kasih Allah yang disebut hidup baru. Dengarlah petunjuk hidup baru yang terdapat dalam 1 Yohanes 3 ayat 18, firman Tuhan berkata, "Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran." Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah.
sebagai jemaat Tuhan Yesus Kristus dalam suatu persekutuan dengan segala jemaat dari segala abad dan tempat. Marilah kita mengucap bersama-sama pengakuan iman yang am dan rasuli sambil berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Taburkan firman-Mu, ya Tuhan, semaikanlah di hatiku, siramilah dengan Roh Kudus, bertumbuh dapat diberkati, berikan menjadi kitab yang terbuka, dibaca dan diteladani. Firman-Mu pelita bagiku dan sumber bagi jalanku. Ku tidak takut kegelapan, sebab Engkau menolongku. Bahagialah orang yang mendengarkan firman-Mu, menjaga dan melakukannya di dalam seluruh kehidupan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa bersama sebelum kita membaca dan kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah Tritunggal yang memelihara kehidupan kami. Pagi hari yang indah ini ya Bapa, kami bersyukur karena kami boleh dalam keluarga kami masing-masing datang memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan saatnya kami akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau terangi hati batin kami, pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki melalui firman-Mu, dan tidak hanya sampai pada tahap kami mengerti dengan baik, tapi biarlah kami juga menjadi pelaku firman yang setia. Inilah kami ya Bapa, berfirmanlah, karena kami telah siap mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Tuhan menyertai saudara. Roh-Nya menyertai engkau. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terdapat dalam Matius 18 ayat 15 sampai dengan 20. Tentang menasihati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengar nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali.
Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sudah masuk minggu pertama September dan saya hitung-hitung tanggal 15 Maret terakhir kita ketemu di gereja, ya, artinya sudah hampir 6 bulan kita nggak ketemu secara tatap muka, secara langsung, dan tidak ada satu orang pun dari awal memprediksi hal ini bisa terjadi. Tapi satu hal yang saya percaya, saya imani, bahwa kasih Tuhan itu tidak pernah surut, ya. Yang saya imani perlindungan Tuhan, berkat Tuhan menyertai kehidupan Bapak Ibu jemaat Tuhan GKO Bintaro Jaya. Amin Bapak Ibu ya, puji Tuhan. Nah pagi hari ini kita akan di minggu pertama September ini, selama bulan September kita akan bahas firman Tuhan tentang nasihat-nasihat. Dan di awal bulan ini, minggu pertama ini, kita akan membahas firman Tuhan dengan tema nasihat untuk hidup berdamai. Nah, Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah baca bagian perikop yang menjadi dasar perenungan kita dari Matius 18 ayat 15 sampai 20, dan Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul untuk perikop ini adalah tentang menasihati sesama saudara. Menasihati sesama saudara. Apa kaitannya ya ketika kita membahas nasihat untuk hidup berdamai? Ya. Ternyata kalau kita coba perhatikan baik-baik, kita dalami baik-baik, ternyata hari ini firman Tuhan ingin mengajarkan kita bagaimana caranya kita menyelesaikan sebuah persoalan, sebuah konflik untuk di dalam sebuah komunitas supaya tercipta yang namanya kedamaian atau perdamaian antara anggota yang ada di dalam komunitas itu sendiri. Bisa itu gereja, bisa itu keluarga, dan bisa juga itu berupa komunitas dalam masyarakat. Nah, secara umum Bapak Ibu Saudara, ketika kita bicara tentang konflik, maka secara umum kita bisa melihat ada 3 area konflik yang kita alami dalam kehidupan kita sebagai manusia. Area konflik yang pertama itu konflik yang terjadi antara kita dengan Allah, ya, antara manusia dengan Allah. Dan konflik ini terjadi ketika manusia mengambil keputusan untuk hidup di dalam dosa. Jadi begitu manusia jatuh ke dalam dosa, pada saat itulah terjadi perseteruan antara Allah dengan manusia, di mana manusia melanggar ataupun tidak taat kepada apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Manusia tidak menghormati kemuliaan Tuhan. Lalu bagaimana penyelesaian konflik antara manusia dengan Allah?
Kalau saya bisa bilang saudara, penyelesaian ini sangat unik dan sangat spesial. Kenapa saya katakan demikian? Karena yang berkonflik itu adalah Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pemegang otoritas tertinggi, bahkan penguasa segala sesuatu, termasuk hidup kita. Dan dia berkonflik dengan kita yang adalah ciptaannya. Ya. Kalau Allah mau, besar kemungkinan penyelesaiannya adalah Allah bisa saja membiarkan manusia hidup dalam dosa, menikmati ataupun sampai pada tahap kebinasaan, mengalami hukuman kekal, hukuman maut, yaitu kematian kekal sebagai akibat dari dosa. Tuhan bisa saja membiarkan hal itu terjadi, ya. Tetapi yang saya katakan, penyelesaian ini menarik, penyelesaian ini spesial karena Allah yang adalah penguasa segala sesuatu, pencipta kita manusia, dia mengambil keputusan, berinisiatif terlebih dahulu untuk menyelesaikan konflik dengan cara menjadi manusia, diri Yesus Kristus, dan menyelamatkan kita dari kuasa dosa. Allah turun menjadi manusia. Yesus Kristus menjalani proses yang luar biasa, penderitaan, bahkan sampai pada tahap ia menanggung kematian itu, ya, kematian hanya untuk memberikan kepada saudara dan saya hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan gantikan posisi kita. Dan ini berulang-ulang kali kita dengarkan dalam firman Tuhan, bahwa betapa berharganya kita di hadapan Tuhan. Sekarang ini hidup kita telah diperdamaikan dengan Allah. Kalau kita baca surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 18, di situ Paulus katakan, dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Semuanya dari Allah. Inisiatif itu datang dari Allah. Dan ayat 20 bagian C, ia katakan kepada jemaat Korintus, untuk itu berilah dirimu diperdamaikan dengan Allah. Artinya berdamai itu mengulurkan tangan dan mengatakan konflik ini selesai. Tuhan lakukan itu di dalam diri Yesus Kristus. Artinya Tuhan telah mengulurkan tangan kepada kita dan mengatakan konflik akibat dosa telah selesai. Cuman butuh satu hal, respon kita. Kita menanggapi apa yang Tuhan berikan, berdamai dengan Allah, memulihkan hubungan kita dengan Allah, dan hidup menurut apa yang Tuhan kehendaki. Bagi saya saudara, 3 area konflik yang saya mau bagikan ini, inilah dasar pertama, ya, penyelesaian konflik antara kita dengan Allah. Itu adalah hal yang paling utama, dasar utama bagi kita untuk menyelesaikan konflik pada area yang lain, yaitu konflik dengan diri kita sendiri dan konflik dengan sesama kita. Bagian kedua, ya, area yang kedua, konflik dengan diri kita sendiri. Nah, saudara, ini biasanya terjadi ketika seseorang tidak bisa menerima keberadaan dirinya karena gambar dirinya yang rusak. Bukan muka yang rusak, tetapi gambar diri, cara pandang dia terhadap dirinya sendiri yang dirusakkan juga karena dosa. Misalnya ada orang yang merasa tidak berharga, ya. Dia merasa tidak berharga karena kata-kata orang yang pernah dia dengar yang melecehkan, ataupun dia tidak merasa tidak berharga karena gagal di dalam studinya, gagal di dalam pekerjaannya, perjuangannya, sehingga dia merasa dirinya tidak berdaya, tidak berharga, tidak memiliki sesuatu yang bisa membanggakan. Ataupun orang yang mengalami konflik dengan diri sendiri karena dia meletakkan keberhargaan diri pada sesuatu yang keliru, sesuatu yang salah. Artinya dia merasa berharga itu menurut apa kata orang, bukan apa kata Tuhan. Ya. Orang harus melihat saya hebat, orang harus melihat saya bisa, orang harus melihat saya jago. Sehingga dia bisa menghalalkan segala macam cara demi mendapatkan keberhargaan diri yang salah. Bukan di hadapan Tuhan, ya. Dia berharga bukan di hadapan Tuhan, tapi di hadapan orang lain. Dan
ini bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, cara penyelesaian konflik dengan diri sendiri itu akan terjadi ketika kita kembali pada firman Tuhan, ya. Bahwa Tuhan katakan, Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar dengan dirinya. Itu sesuatu yang mulia, sesuatu yang berharga. Sehingga ketika kita merasa kita tidak berharga, kita tidak bisa menerima keberadaan diri kita, balik pada firman Tuhan. Kembali pada firman Tuhan. Saudara dan saya berharga di hadapan Tuhan, ya. Kita hidup bukan apa kata orang, tapi menurut apa kata Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga apapun keadaan kita, bagaimanapun kita, ya, yang kita lakukan hanya satu, mengucap syukur. Karena Tuhan ciptakan kita serupa dan segambar dengan dirinya. Bahkan ketika rupa dan gambar itu rusak karena dosa, Tuhan pulihkan kita melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, yang ketiga, area konflik yang ketiga adalah ketika kita berkonflik dengan sesama. Dan tentunya ini terjadi dalam sebuah komunitas. Bisa itu terjadi dalam keluarga, bisa itu terjadi dalam kehidupan kita bergereja, ataupun dalam kehidupan kita bermasyarakat. Ya. Kalau kita baca konteks yang ada dalam Matius 18 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20, maka kita akan melihat Yesus sedang berbicara dalam konteks gereja. Di situ dipakai kata dalam ayat 17 kata eklesia, jemaat, eklesia atau gereja. Artinya Yesus sedang berbicara tentang penyelesaian konflik atau penyelesaian masalah dalam sebuah komunitas orang-orang yang beriman, orang-orang yang hidup dalam kasih Kristus atau yang disebut dengan gereja. Nah, satu hal penting yang Tuhan Yesus ingin sampaikan melalui perikop ini adalah jika seseorang berdosa, maka kita sebagai orang yang ada dalam komunitas seiman, jangan tanggung-tanggung membuat orang itu mengakui dosanya dan mengalami pemulihan hubungan. Apakah masalah itu terjadi antara kita dengan orang itu atau antara orang itu dengan komunitas di mana kita ada? Yesus ingin mengajarkan kita secara prinsip bahwa kita tidak boleh membiarkan suatu situasi di mana terjadinya jurang yang begitu lebar, begitu dalam hubungan pribadi kita dengan anggota lain dalam sebuah komunitas Kristiani. Jangan buat jurang yang terlalu lebar, karena ketika jurang itu ada, ya, itu akan membuat kita tidak mengalami damai sejahtera, hidup bersama di dalam damai sejahtera. Tapi firman Tuhan katakan bangunlah jembatan kasih, sehingga kita bisa hidup bersama di dalam damai sejahtera. Nah, dan tahapan penyelesaian dalam sebuah konflik yang terjadi antara kita dengan sesama dalam sebuah komunitas, itu kita lihat dalam ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Ada tahapan-tahapan yang diajarkan oleh firman Tuhan bagi kita pagi hari ini. Mulai dari ayat 15 dikatakan apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Artinya tegur secara pribadi, berdua dulu. Ya. Berdua saja. Ya. Secara 4 mata. Jangan, kenapa ini harus terjadi? Supaya tidak menimbulkan yang namanya prasangka. Ya. Fitnah yang terjadi. Terkadang yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita, saudara, ya, ketika kita berkonflik dengan orang lain atau ketika kita mengetahui kesalahan orang lain, terkadang kita nggak langsung konfirmasi dengan orangnya. Tapi yang terjadi adalah kita mulai mencari tahu melalui orang lain. Ya. Atau ketika kita berkonflik dengan seseorang, misalnya saya berkonflik dengan Ibu A, saya tidak langsung menyelesaikan dengan beliau, tetapi saya datang ke Ibu B. Lalu saya mulai sharing, menceritakan tentang apa yang saya alami. Nah, ini yang seringkali menjadi pemicu terjadinya perpecahan. Akibatnya yang terjadi, saudara, yang seringkali saya lihat, ya, itu terjadi. Ibu B yang tadinya nggak punya masalah dengan Ibu A, ketika saya menceritakan masalah saya, dia jadi berkonflik dengan orang yang berkonflik dengan saya. Artinya tidak terjadi sebuah penyelesaian, apapun alasannya. Firman Tuhan hari ini mengatakan ketika kita mengalami persoalan ataupun kedapatan saudara kita berbuat kesalahan, maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah konfirmasi langsung. Ya. Kita menyelesaikan secara pribadi, hubungan pribadi yang dipulihkan
dan itu diselesaikan secara empat mata. Ya. Namun jikalau hal itu tidak berhasil, ya, bagian berikutnya ayat 16 katakan, jika ia tidak mau mendengarkan mereka, jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi. Artinya, kalaupun kita sudah menyelesaikan secara pribadi dan itu tidak terselesaikan, bawa saksi. Ya. Kita bawa saksi itu bukan untuk mendukung kita atau mendukung orang yang berseteru dengan kita, tapi saksi yang punya pemikiran yang objektif, yang bisa menolong kita, ya, untuk menghindarkan kita dari fitnah, dari prasangka sesuatu yang belum tentu terjadi sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Saksi, keterlibatan saksi dalam sebuah penyelesaian itu sangat penting, saudara. Tidak hanya terjadi dalam kehidupan rohani, dalam dunia sekuler pun itu sangat dibutuhkan supaya terhindar dari yang tadi saya katakan namanya, yang terhindar dari hal-hal yang berkaitan dengan fitnah. Lalu dikatakan kalaupun hal ini tidak berhasil, yang bersangkutan tidak mau mendengarkan, maka sampaikanlah masalahnya kepada jemaat. Nah, di sini Yesus memakai kata eklesia atau gereja, komunitas yang lebih luas, komunitas yang lebih besar, tetapi masih terikat di dalam yang namanya satu kesatuan hati, kasih, yang hidup dalam iman kepada Kristus. Pertanyaannya, apa tujuannya harus dibawa kepada sebuah komunitas atau dibawa ke dalam jemaat gereja? Supaya saudara ada orang-orang yang menyatukan hati untuk bersama-sama menyelidiki perkara tersebut dan bersama-sama mengambil keputusan yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Hal ini tentunya saudara berkaitan dengan ayat selanjutnya, yaitu ayat yang ke-18. Dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Artinya saudara, ada jaminan dari Allah, jaminan Kristus yang mengesahkan keputusan-keputusan gereja yang didasarkan pada firman Allah, bukan didasarkan pada suka atau tidak suka, saya senang atau tidak senang sama orang itu, tapi didasarkan pada firman Allah. Sehingga firman Tuhan katakan kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak, selain daripada itu berasal dari si jahat. Ini tahapan proses yang harus kita alami ketika kita mengalami atau kita menjumpai ada orang-orang yang melakukan dosa ataupun kita berkonflik dengan orang lain. Nah, bagian berikut katakan, namun jika ia tidak mau bertobat juga, ya, ayat yang ke-17, dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Saudara, tidak sedikit orang yang salah menafsirkan ayat ini. Ada yang bilang begini, kalau empat mata nggak bisa, bawa saksi nggak bisa, di depan jemaat juga nggak bisa, ya udah kita keluarin aja. Anggap dia tidak mengenal Allah, anggap dia sebagai orang yang terkutuk, anggap dia sebagai orang yang tidak diselamatkan. Saudara, keliru kalau kita berpandangan seperti ini. Karena maksud ayat ini dikatakan orang yang tidak mengenal Allah, atau dikatakan gambaran pemungut cukai, itu adalah gambaran orang-orang yang dapat dipertobatkan, atau orang-orang yang dapat diterima kembali, dapat mengalami pemulihan. Artinya saudara, bagian ini mau mengajarkan kepada kita, selalu ada kesempatan bagi setiap orang untuk memulihkan hubungannya, baik dengan Tuhan, dengan dirinya sendiri, maupun dengan sesamanya. Sekarang tergantung kita saudara, apakah ketika kita sampai pada tahap menyelesaikan secara gereja, menyelesaikan dalam komunitas jemaat, kita masih tetap membawa dalam pergumulan doa kita meminta daripada Tuhan agar ada waktu Tuhan bagi dia untuk bertobat. Kita tidak mengabaikan atau menganggap lagi dia tidak menjadi bagian dalam komunitas kita. Apakah itu keluarga, bahkan juga dalam kehidupan bergereja. Untuk itu ayat 19 mengatakan kepada kita, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini
sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Dua orang yang bagaimana? Ayat 20 jelaskan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dengan dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Artinya 2 orang atau lebih yang berkumpul dalam nama Tuhan, yang punya kesatuan hati untuk menyembah Tuhan. Ketika 2 atau lebih orang berkumpul meminta dari Tuhan, maka Tuhan akan mengabulkan apa yang kita minta. Ya, tentunya yang kita minta harus seturut dengan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Nah, persoalannya saudara, seringkali yang terjadi baik dalam kehidupan kita keluarga maupun dalam kehidupan kita bergereja, ketika kita berkonflik dan terlihat sepertinya ada jurang, dan jurang itu semakin lebar, semakin dalam, kita lebih memilih untuk mengabaikan konflik itu dan kita tidak berada dalam pergumulan untuk pemulihan hubungan itu. Hari ini saudara, firman Tuhan melalui tema nasihat untuk berdamai dengan sesama mengingatkan setiap kita, percayalah, ketika kita minta sesuatu yang itu seturut dengan kehendak Tuhan, apalagi yang saudara minta itu berkaitan dengan keselamatan, dengan pemulihan hubungan seseorang baik dengan Tuhan, dirinya sendiri maupun dengan sesama, maka ketika kita minta dari Tuhan, Tuhan pasti akan mengabulkannya selama yang kita minta seturut dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Makanya ayat ini dengan tegas mengatakan, 2 orang sepakat dalam namaku meminta sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan akan mengabulkannya. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selama kita hidup dalam dunia ini, tidak ada satu orang pun yang bebas dari persoalan. Kita tidak terbebaskan dari yang namanya konflik. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, mengajarkan kita, mari kita selesaikan. Ketika kita menyadari bahwa ada masih hal yang perlu saya bereskan dengan Tuhan, mari kita bereskan. Karena ketika semuanya beres di dunia ini, dikatakan apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Itu bicara tentang garansi. Semua yang kita bereskan selama kita ada di dunia juga beres di sorga. Apa yang masih kita ikat selama ada di dunia juga terikat di sorga. Artinya hal itu berbicara tentang kehidupan, kesatuan, keintiman kita dengan Tuhan yang kita bangun selama kita ada di dunia, itu juga akan terjadi dalam kehidupan kita di sorga. Ketika kita melepaskan pengampunan, ketika kita melepaskan kasih, apa yang kita lakukan di dunia ini juga akan terjadi di sorga. Untuk itu saudara, mari kita berjuang, ya. Nasihat untuk hidup berdamai dengan orang lain menjadi nasihat tidak hanya bagi Bapak Ibu Saudara, tapi juga berlaku bagi saya, keluarga, bahkan gereja Tuhan. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini firman Tuhan mengingatkan kami, mengajarkan kami bagaimana kami hidup berdamai dengan Tuhan, dengan diri kami sendiri dan juga orang lain. Dan ketika kami ada di dalam masalah, dalam konflik, Tuhan izinkan kami untuk kami belajar menyelesaikan persoalan dengan tahap-tahapan rohani yang Tuhan telah berikan. Dan biarlah semuanya itu didasarkan pada kebenaran Allah. Sehingga di ujung semua persoalan yang kami hadapi, ada damai sejahtera Tuhan yang menaungi kehidupan kami, komunitas di mana kami ada, baik keluarga, gereja, bahkan juga tidak menutup kemungkinan itu terjadi dalam kehidupan kami di tengah masyarakat. Hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah Engkau ya Bapa, meteraikan firman ini dalam hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita satukan hati kita dan kita menghampiri Tuhan di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dan Roh Kudus yang kami imani menyertai kehidupan kami, yang menuntun kami setiap saat agar kami boleh hidup benar di hadapan Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi hari yang indah Tuhan beri bagi kami. Kami boleh bersama-sama keluarga kami beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami sungguh ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Secara khusus Tuhan, kami berdoa bagi gerejamu, GKO Bintaro Jaya, berdoa bagi setiap keluarga demi keluarga yang ada di dalam jemaat Tuhan. Kami berdoa biarlah apapun pergumulan yang dihadapi oleh setiap keluarga dalam jemaat Tuhan GKO Bintaro Jaya, Tuhan melihat, dan biarlah setiap hal-hal yang kami hadapi menyangkut konflik, masalah, kami selesaikan itu dengan aturan, petunjuk yang Tuhan berikan bagi kami melalui firman Tuhan. Secara khusus yang boleh kami dengarkan pagi hari ini. Kami juga berdoa Tuhan bagi keluarga demi keluarga dalam pergumulan-pergumulan yang dihadapi sampai dengan hari ini Tuhan. Selama 6 bulan kami harus berhadapan dengan situasi pandemi COVID-19, tapi kami tetap mengimani kalau kami ada sampai hari ini semua karena perbuatan ajaib Tuhan. Untuk itu Bapa, apapun yang kami gumuli, baik studi anak-anak kami, pekerjaan kami, usaha kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan pagi hari ini kami juga berdoa bagi semua pelayan Tuhan yang ada dalam kehidupan gerejamu di tempat ini. Berkati ya Tuhan, baik Nona Pendeta Marta, para penatua, diaken, guru-guru sekolah minggu, bahkan juga TU, Koster, Tuhan berkati agar kami boleh tetap mengandalkan Tuhan di dalam mengambil setiap keputusan-keputusan yang ada, yang harus kami lakukan dalam kehidupan gerejamu, sehingga kami imani sungguh ya Tuhan, apa yang kami putuskan yang didasarkan pada firman Allah itu sejalan dengan apa yang Tuhan kehendaki untuk kami kerjakan. Terima kasih Bapa di surga, kami juga tetap mendoakan jemaat Tuhan yang sampai dengan minggu ini tetap bergumul dengan kelemahan tubuh jasmaninya. Kami berdoa secara khusus untuk Ibu Alida Simanjuntak, Ibu Hildaria Lubis, Ibu Wati Salim, Bapak Budiono Salim, Bapak Eliams Ilintutu, Ibu Mary Tanjaya, Bapak Burhart, Ibu Christine Hutagalung Borutobing, Bapak Peter Simanjuntak, Ibu Eriwana, Ibu Tiurlan Tambunan, dan Ibu Pendeta Carolina Lopulalang. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang juga berada dalam proses pemulihan kesehatan, Ibu Irwanti Karsidi, Ibu Albertina Penturi, Ibu Melania Yeni Wuryaningrum Boromarbun, Ibu Rosdiana Sianipar, Ibu Christine Laiskodat Suatan, Umalisa Rajalado, Bapak Maruli Tua Sagala, Diaken Ibu Linda Simatau, dan Ibu Norlan Sinaga Boru Simbolon. Tuhan berkati saudara-saudara kami, orang tua kami yang bergumul dengan kelemahan tubuh jasmani mereka. Biarlah iman percaya mereka tetap ada di dalam Kristus Yesus yang diimani sebagai tabib yang agung, yang sanggup memulihkan tubuh jasmani mereka. Dan terlebih daripada itu Tuhan, mereka mengimani sungguh bahwa mereka sudah mengalami kesembuhan di dalam kuasa darah Kristus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa, bersuka cita bersama-sama saudara-saudara kami yang berulang tahun di minggu ini. Kami berdoa untuk adik Elsyadai Gustari Tambunan, adik O'Brien Artiolin Abidnego Butar-Butar, penatua Ibu Grace Purukan, Bapak Aldi Sihaloho, dan saudara Leonard Rituan Simanjuntak. Tuhan berkati saudara-saudara kami yang berulang tahun di minggu ini. Biarlah dengan bertambah setahun usia mereka boleh menyadari bahwa Tuhan masih beri kesempatan bagi saudara-saudara kami di usia yang baru untuk melayani Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan, dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kami juga bersuka cita bersama dengan keluarga Bapak Alvando Lumban Raja dan Ibu Innova Pakpahan, di mana keluarga Tuhan berkati melalui kehadiran seorang putra Gregory Lumban Raja di tengah kehidupan keluarga bahkan jemaat Tuhan. Mari Tuhan Engkau berkati anak terkasih kami Gregory Lumban Raja. Tuhan, kami percaya masa depannya Tuhan sudah siapkan yang terbaik. Hikmat Tuhan beri bagi
Bapak Alvando Lumban Raja dan juga Ibu Innova Pakpahan. Biarlah mereka boleh menjadi orang tua yang mendidik, mendewasakan anak ini dalam terang kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi gereja Tuhan, secara khusus ya Bapak dalam pelebaran pelayanan, penginjilan di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara kami. Secara khusus rencana GKO Bintaro Jaya untuk membuka pos pelayanan di daerah Blora. Mari Tuhan Engkau berkati seluruh persiapan untuk pembukaan pos pelayanan ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Saudara-saudara kami yang berada di Blora, Tuhan juga memberkati agar ketika kami boleh berjumpa, kami boleh bersama-sama menyadari bahwa Tuhan punya rencana indah bagi kami dan beri hikmat bagi kami ya Bapa, agar ke depan semua pelayanan yang dilakukan hanya seturut dengan apa yang menjadi agenda Tuhan. Kami juga berdoa bagi gereja Tuhan Sinode GKO dengan segala program yang ada. Tuhan berkati majelis Sinode dengan semua biro yang ada, secara khusus biro sarana prasarana dalam pengadaan gedung Sinode, kantor Sinode GKO. Tuhan berkati agar segala sesuatu boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Beri hikmat bagi para pemimpin kami, majelis Sinode, hamba-hamba Tuhan, agar segala keputusan, kebijakan yang mereka ambil semuanya baik adanya di hadapan Tuhan. Kami tetap mendoakan bangsa dan negara kami, situasi yang masih kami hadapi sampai hari ini, kami tetap bersyukur kepada Tuhan karena perlindungan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Untuk itu berkati pemerintah kami, presiden, wakil presiden, semua jajaran kabinet yang ada, dari yang tertinggi sampai yang terendah sekalipun Tuhan berkati, bahkan mereka yang juga berjuang, TNI, Polri, para medis untuk menyelesaikan masalah pandemi COVID-19. Biarlah segala sesuatu yang mereka lakukan Tuhan berkati, dan kerinduan kami boleh bersama keluar dari wabah ini, dan biarlah segala sesuatu yang terjadi kami kembalikan untuk puji dan hormat nama Tuhan. Ini menjadi doa kami pagi hari ini ya Tuhan. Kami mohon ampun ya Bapa kalau dalam hari kehidupan kami ada banyak hal kami buat tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami masih melakukan dosa, kami masih mengeraskan hati kami untuk taat pada firman Tuhan. Tuhan ampuni kami. Dan doa ini kami serahkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan persembahan kita, sambil mengingat kata Alkitab dalam Markus 12 ayat 41 dan 42, demikian firman Tuhan. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadap peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Sementara itu kita menyanyi dari Kidung Kesaan nomor 378 bait 1 sampai dengan 3, Ingatlah, Ingatlah. Diselamatkan olehnya, kini dan
ucaplah syukur karena kasih-Nya besar. Oh, beri kepadanya persembahanmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdiri mengucap syukur dalam doa yang akan kita ucapkan bersama-sama. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu dari umat yang telah Tuhan selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini menjadi suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Mohon perhatian jemaat untuk warta jemaat minggu ini. Kegiatan sepekan. Kegiatan kategorial dan non-kategorial masih dilaksanakan secara online dengan teknologi komunikasi aplikasi WA, Zoom, dan aplikasi sejenis maupun rekaman firman Tuhan. Pada Senin 7 September, doa setiap Senin pukul 19.30, pelayan firman Ibu Pendeta Iren Tetelepta. Selasa 8 September, persiapan majelis pukul 19.30, pelayan firman Bapak Penatua Sutanto Tatang. Kamis 10 September, kebaktian Pelpri pukul 19.30, pelayan firman Ibu Pendeta Iren Tetelepta. Jumat 11 September, kebaktian PW pukul 17.00, pelayan firman Ibu Penatua Esther Hasan dan pembawa liturgi Diaken Justina Matoke. Hari Minggu 13 September, kebaktian sekolah minggu pukul 8 pagi, kebaktian pemuda pukul 16.00, pelayan firman Diaken Benyamin Mahulete. Majelis dan seluruh jemaat GKO Bintaro Jaya mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada Adi El Shaddai Kustari Tambunan, Adi Obrein Aritiolin Abidnego Butar-Butar, Penatua Grace Purukan, Bapak Aldi Sihaloho, dan Saudara Leonard Ridwan Simanjuntak. Hadiah firman Tuhan diambil dari Yohanes 14 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Pengumuman 1. Persembahan dalam setiap ibadah keluarga di rumah dapat menggunakan QR Code atau melalui transfer melalui rekening Bank CIMB Niaga. 2. Seluruh jemaat GKO Bintaro Jaya dihimbau untuk taati PSBB, jalankan new normal dengan baik, memakai masker, menjaga kebersihan, dan menjaga kesehatan masing-masing anggota keluarga. Berita kelahiran. Telah lahir seorang putra pada tanggal 17 Agustus 2020, anak pertama dari keluarga Lumban Raja Pakpahan, yang diberi nama Gregory Lumban Raja. Majelis dan seluruh jemaat GKO Bintaro Jaya mengucapkan turut bersukacita atas kelahiran anak terkasih. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai selalu. Statistik sepekan. Kebaktian keluarga tanggal 30 Agustus berjumlah 102 orang. Kebaktian pemuda 30 Agustus berjumlah 18 orang. Kebaktian doa setiap Senin 31 Agustus berjumlah 18 orang. Demikianlah warta jemaat untuk hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi pada kegiatan-kegiatan gerejawi yang akan datang. Tuhan Yesus sumber segala berkat menyertai dan memberkati kita semua. Betapa indah harinya saat dipilih
serta menyanyi bersyukur. Indah harinya Yesus menghapus dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indah harinya Yesus menghapus dosaku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ibadah kita pagi hari ini telah selesai. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Tuhan Yesus Yesus memberkati.